Jadi ini tangan gua tempelin di dinding. Oke, bakal gue lepas. Ini kalian bisa lihat, nih di sini kalian bisa lihat. Di sini ini titik senternya itu untuk yang di putih ini. Nah, untuk yang merah ini dia bakal ngejar di mana suhu terpanas yang ada di inspeksi atau alat-alat listrikan kalian. Jadi kalau untuk di handphone itu bisa pakai aplikasi yang namanya itu Hackmicro Viewer. Sedangkan kalau untuk di laptop itu kita bisa pakai untuk Hackmicro Analyzer. Ini bisa melihat untuk fitur-fiturnya. Alright guys, balik lagi dengan gua Kiko di channel YouTube Center Elektrindo Mandiri. Jadi di sini gua mau unboxing dan review salah satu produk yang ada di kami, yaitu infrared thermography atau termografi kamera atau thermal kamera yang banyak orang nyebutnya kamera yang khusus untuk thermal. Nah, untuk brandnya apa dan spesifikasinya gimana dan fitur apa aja sih yang ada di produk ini. Tapi sebelum kesana, gue mau disclaimer dulu nih buat kalian-kalian ini. Pengimplementasiannya sendiri untuk termografi ini atau infrared thermography ini sendiri ya. Jadi kalau kita ngomongin soal listrik nih, pasti ada masanya di mana adanya hambatan. Jadi ketika listrik itu mengalir di suatu komponen sistem tenaga listrik dan melewati sebuah hambatan, itu pasti ada daya listrik yang terbuang. Nah, daya listrik yang terbuang inilah yang bisa menjadi sebuah panas. Jadi panas yang timbul itu yang disebabkan oleh adanya arus listrik. Jadi di setiap penghantar yang dialiri sebuah arus listrik, jadi akan munculnya sebuah panas. Lebih simpelnya secara sistematisnya itu P sama dengan I kuadrat kali R. Tapi panas yang timbul ini sebenarnya bisa alami atau tidak alami. Yang contohnya kalau untuk soal alami itu bagaimana ketika beban itu didapatkan atau diimpuls dengan daya yang memang sesuai dengan desain. Jadi panas yang dihasilkan itu optimal, jadi tidak adanya gangguan. Tetapi ketika beban itu overload, di situ adanya anomali atau gangguan yang terjadi. So, dari situ kita bisa melihat banyak yang melihat gangguan-gangguan yang terjadi ini biasanya sih ya yang paling umum terjadi itu karena adanya penurunan isolasi. Itu sudah pasti penyebabnya. Ketika ada panas itu ada penurunan isolasi. Nah, penurunan isolasi ini biasanya digunakan di peralatan-peralatan sistem tenaga listrik. Contohnya rotor, stator, terus apa lagi? Ada kabel, panel. Banyak peralatan-peralatan listrik yang memang menggunakan isolasi. Nah, maka dari itu panas yang dihasilkan tersebut oleh arus listrik baik kondisi normal ataupun tidak normal, dan panas yang dihasilkan itu dalam cuaca dingin atau panas, itu perlunya adanya monitoring. Nah, monitoringnya menggunakan apa? Produk ini, kamera infrared atau infrared thermography. Jadi seperti itu sobat. Kalau untuk kita untuk mereview atau kita melihat nih komponen-komponen tenaga listrik kita itu masih normal atau tidaknya. Nah, di mana aja sih peralatan-peralatan yang memang perlunya inspeksi ini? Jadi biasanya itu di critical peralatan-peralatan yang memang critical. Contohnya seperti apa? Kita ambil untuk di motor. Motor itu bisa digunakan di pompa oke, di pembangkit oke, conveyor, blower, fan, itu menggunakan motor, jadi perlunya ada inspeksi. Yang kedua, di trafo sendiri biasanya itu untuk pengimplementasian termografi ini di trafo utama atau trafo daya. Nah, di trafo daya ini yang digunakan sebagai menurunkan atau menaikkan tegangan. Jadi gitu sobat. Tapi ada lagi yang biasanya banyak orang yang menggunakan infrared termografi ini di generator. Nah, generator sendiri digunakan seperti apa? Untuk apa sendiri sih? Generator itu bisa ke pembangkit, PLTA, PLTU, PLTG, itu mereka menggunakan generator. Nah, itu perlunya inspeksi
agar kita mengetahui nih efisiensi dari peralatan-peralatan komponen listrik kita itu masih worth it atau enggaknya. Jadi lebih ke predictive maintenance sobat. Itu kawan-kawan kalau untuk kita balik lagi ya kalau untuk pengimplementasian dari infrared termografi sendiri. So sekarang kita langsung ke produknya. Let's go. Right. Jadi ini produknya. Thermal kamera, kamera infrared, termografi kamera. Ini dari brand bisa kita lihat, cakep banget ya. Dari brand Hikmikro. Jadi FYI aja buat temen-temen, kalau untuk Hikmikro sendiri ini anak perusahaan dari Hikvision. Jadi Hikvision itu kita bisa tahu semua lah Hikvision dengan kameranya seperti apa dan semua orang pasti tahu. Jadi kalau untuk Hikmikro sendiri ini dia berbasisnya ke thermal. Jadi kalau untuk masalah kamera sih kayaknya menurut gua sendiri nggak bisa diraguin lagi sih kalau untuk kameranya. Jadi ini ada, wow, bisa ngeliat ya, boxnya gila keren banget. Ini hard carrying case-nya kalau kita kita beli Hikmikro. Jadi di sentral sendiri ini ada untuk demo unitnya itu untuk Hikmikro tipe M30 yang bakal kita review dan kita lihat apa aja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, apa aja nih yang kita dapat kalau kita beli ini barang. Ini yang pertama kita bisa melihat ya, ini biasa manual book, kemudian ini ini calibrations, jadi ini untuk certifications gitu, sertifikasi kalibrasi, manual book, mungkin ini ya oke lah ya. Wow, ini main unitnya. Kita bisa lihat untuk main unitnya. Jadi yang pertama bakal gua bahas ini, kita dapat ini international use look untuk power supply-nya. Ini untuk plug in-nya itu kita dapat 4. Jadi ada, boleh gua liatin ke kamera. Jadi bentuknya seperti ini, satu. Dan kita juga dapat yang bentuk kayak gini. Terus kita juga dapat yang kepala 3 kayak gini. Nah kalau untuk Indonesia sih biasanya kita dapat nih yang biasa buat Indo nih. Buat Indo kita dapat ini yang biasa kita kudain ya. Terus setelah itu kita dapat biasa ini kita untuk ini untuk HDMI charger kita dapat seperti ini. Jadi ini untuk pengecasan, gue praktekin aja kali ya. Nah kita coba aja ya. Ini untuk chargernya, HDMI-nya, terus ini untuk plug-in-nya yang biasa dipakai di Indo kebanyakan sih ya. Ini jadi tinggal dimasukin aja, simple. Alright, cakep. Kayak gini, terus tinggal kita charger deh. Oke, kita dapet itu. Terus ini kita coba kita buka ya. Ini kita dapet biasa kabel Type C kita dapet. Ini buat biasanya sih kalau untuk connect ke device. Jadi M30 ini sendiri itu bisa connect untuk ke handphone sama ke laptop. Nanti bakal gue jelasin di akhir di belakang ya. Nanti gue jelasin. Ini kita dapet Type C. Nah, terus kita dapet ini untuk tempat pengecasan baterainya. Untuk tempat pengecas HP-nya. Jadi di sini yang tadi kita pakai kan. Jadi ini untuk power supply-nya. Jadi nanti baterainya di sini, terus kita tinggal charge di sini. Kayak gitu sih.
kita dapat dua baterai. Jadi ketika kita beli unit ini kita dapat 2 baterai. Ini satu sama ini yang udah dipakai ini satu. Jadi kalau untuk mau lihat, oke. Nah, baterainya sendiri untuk M30 ini kayak gini. Jadi tadi gue praktekin aja deh. Jadi kayak gini, ketika nanti buat pengecasan itu kayak gini. Tinggal solokin aja, masukin kayak gini. Terus ini untuk apa namanya kabel jack yang tadi HDMI-nya. Kayak gitu. Alright. Oke. Itu sih beberapa opsional yang kita dapat kalau kita beli untuk Hike Micro tipe M30 ini. Oke, ini yang terakhir. Kita tunggu-tunggu, kita ke main unitnya. Cakep ya. Kalau dilihat-lihat sih cakep. Oke, ini dia main unit dari Hike Micro M30. Nih teman-teman bisa lihat ya. Oke sih, mantap ya, cakep. Ini di sini bisa dilihat teman-teman, nanti Hike Micro, kemudian di pegangan juga enak gitu loh. Ini untuk kita ngambil gambar atau video buat take picture atau take videonya. Terus ini untuk hiding case untuk kameranya, bisa dilihat nih untuk dalamannya ya. Jadi terus di sini ada laser, terus kemudian ada kelihatannya lampu juga di sini untuk indikatornya ya. Ini bisa lihat di sini. Kemudian di atas ini ada untuk bisa kita buka ya. Ini ada untuk memory card. Terus ini untuk kabel USB Type C nya. Kayak gitu. Jadi ini kabelnya ini sebenarnya tuh untuk kita konekin yang tadi itu ke device, bisa ke laptop atau ke HP. Untuk kamera, untuk memory cardnya sendiri ini ada tempatnya. Jadi untuk memory card sendiri untuk M30 ini kita dapat nanti memory card 64 GB ya, di dalam sini. Oke, terus ini untuk baterainya. Jadi baterai di sini. Nanti kalau tinggal buka aja kayak gini. Tuh. Ya, jadi ini untuk apa namanya tombol-tombol yang ada di main unit di Hike Micro. Wah, lengkap banget di sini ya. Tapi sebelum gua jelasin ini, kayaknya gua harus singkirin ini dulu ya. Jangan berbincang-bincang, langsung kita hidupin. Ini kayaknya kita bisa lihat ya. Karena menurut gua kalau untuk infrared thermography atau kamera thermal sendiri itu ada 3 poin nih. Kalau menurut gue yang paling penting ya ketika kita memilih suatu produk. Yang pertama itu IR resolusinya pasti. Jadi resolusi infrarednya. Yang kedua temperatur. Jadi si infrared thermography ini bisa ngukur di temperatur berapa. Terus yang ketiga itu NTD. NTD itu noise dari si infrared thermography ini sendiri. Oke, ini kita bisa lihat untuk resolusinya ya. Jadi wah, ini kayak gini ya kurang lebihnya. Ini bisa kita lihat tuh. Ini gambar muka gue ya. Tuh kayak gitu kalian bisa lihat. Nah, kalau untuk M30 sendiri ini punya resolusi atau resolusi infrarednya itu sebesar 384x288 atau sekitar 110.000 pixel lah. Tapi si M30 ini udah support Super IR, jadi resolusinya itu bisa kita tinggiin lagi dan kita zoom lagi gitu. Jadi hasil gambar yang kita hasilkan itu bakal lebih jelas lagi gitu loh. Nah, untuk Super IR-nya itu bisa mencapai 768 kali 576, sekitar berapa tuh? 442 ribuan pixel kalau untuk di M30. Nah, untuk temperaturnya sendiri M30 ini bisa ngukur di temperatur minus 20 sampai 550 Celcius kayak gitu. Ini kalian bisa lihat. Kemudian untuk NPD-nya itu kurang lebih sekitar 35 microkelvin. Oke,
kalau udah, kita langsung ke fitur-fitur apa aja sih yang ada nih, yang ada di M30 ini. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini untuk kamera visualnya dari M30, nggak bisa diraguin lagi sih namanya visual. Jadi visualnya sendiri ini dia udah 3264 kali 2448 atau 8 megapiksel ya. Terus untuk displaynya sendiri, untuk resolusinya itu udah 640 kali 40 480 dengan LCD-nya itu 3.5 dan ini udah touchscreen. Jadi nanti ketika kalian buat ngecek fitur-fitur yang ada di M30 itu nggak perlu lagi untuk kita mencet ini gitu, langsung aja kita bisa tombol tuh. Jadi unitnya apa aja. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke fitur-fiturnya apa aja sih yang ada di M30. Ini BTW udah gua konekin di handphone. Jadi untuk M350 ini kalau untuk di handphone itu bisa pakai aplikasi yang namanya itu Hikmicro Viewer. Sedangkan kalau untuk di laptop itu kita bisa pakai untuk Hikmicro Analyzer. Itu software yang digunain untuk di Hikmicro sendiri. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri untuk di M30 ini kan yang gue bilang kan, ini udah touchscreen, jadi kita simple aja. Pertama itu ada setting ya, biasalah measurement testingnya. Ini kita bisa atur juga untuk alarm, kemudian mana level span-nya, untuk temperature range-nya juga kita bisa atur. Kalian kelihatan nggak sih? Jadi ini untuk di measurement setting, untuk connection-nya itu kita bisa pakai dua, dari hotspot, Bluetooth, USB case-nya tuh sama WLAN. Kemudian untuk display setting-nya ini sebenarnya bisa kita setting juga untuk display-nya, untuk parameter atau brand logo-nya, kemudian time and date-nya. Kemudian untuk capture setting-nya kita bisa lihat untuk visualization-nya kita bisa nyampe 8 nih. Yang bisa lihat yang gue bilang itu 8 megapiksel. Kemudian ada lagi untuk video type-nya sendiri, untuk itu ada MP4, kemudian save visual image. Jadi ketika untuk save visual image-nya kalian on-in, jadi ketika kalian ngambil untuk thermal image-nya, visual image-nya otomatis akan kedetek, jadi langsung save. Jadi ini untuk edit before saving. Jadi kalian ketika ambil gambar atau picture itu kalian bisa edit terlebih dahulu sebelum kalian nge-save hasil dari gambaran tadi. Untuknya yang terakhirnya ini super IR, jadi super infrared resolutionnya. Jadi ketika kalian on-in itu bakal kalian lebih detail lagi untuk mendapatkan gambar, seperti itu sih. Nah, kemudian untuk device settingnya sendiri itu ya untuk screen break-nya, kemudian unit, language, time and date-nya, dan auto power-nya kalian bisa setting dari sini sih. Kemudian selanjutnya itu ada untuk berkas, ya ini hasil picture kalian atau video kalian itu di set di sini. Jadi nanti kalian bisa pindahin untuk ke Hikmicro Analyzer-nya, kalian setting, kalian edit di situ dengan hasil. Jadi inspeksi predictive maintenance kalian lebih detail lagi. Nah, di sini banyak contoh-contohnya. Ini ada video yang memang sebelumnya diambil. Kemudian ini yang penting. Jadi untuk di M30 ini sendiri udah ada untuk kamera thermalnya. Kemudian ada Fusio, kemudian ini untuk pattern-patternnya ada PIP, kemudian ada visual, kemudian ada blending. Jadi untuk fitur-fiturnya ini untuk M350 itu ada segini ya. Nah, ini untuk pointernya itu ada clear, jadi nggak ada. Kemudian di sini ada hot, hook sama center. Ini kalian bisa 3. Kemudian ini ada spotnya sendiri. Ini bisa kalian bisa bentuk berapa spot tergantung kalian. Sebenarnya ini ada bisa nyampe 10 spot. Ini untuk spotnya lagi untuk line-nya. Kemudian ini bisa bentuknya tergantung dari kalian. Jadi nanti di sini kalian bisa lihat tuh. Nah, di sini kalian bisa tahu kan ini ada berapa, ada DR1, CR1, DR1. Kalian bisa lihat di situ sih. Kayak gitu. Ini nanti tinggal kalian hapus aja kalau emang ini udah. Oke, kayak gitu. Kalau untuk ini kita balik lagi untuk sama center cuma
Kemudian untuk editing gambarnya itu kita ada white hot, kemudian ada black hot, ada blue red. Jadi sebenarnya bisa lihat ini untuk hasil gambarnya, kalian bisa lihat. Kemudian ada rainbow. Nah, kalian bisa lihat juga itu di handphone. Jadi kualitasnya untuk frame rate-nya kalian bisa lihat. Nah, kemudian ini ada lagi untuk rainbow seperti itu. Kemudian ada lagi red hot. Terus yang ada Crucio yang saya bilang, kemudian ada rain. Tuh, kalian bisa lihat tuh frame rate-nya nggak delay sama sekali. Jadi ketika kalian memang lagi jauh, terus ini kita pakai ini, kalian bisa ngambil device dari fixture dari sini. Nanti gue contohin. Kemudian ini untuk bisa manual atau auto, tergantung dari kalian mau ngambil itu auto atau manual, seperti itu sih. Nah, di sini untuk fiturnya di sini kita udah ada center, max sama min. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat nih, di sini kalian bisa lihat di sini ini titik senternya itu untuk yang di putih ini. Nah, untuk yang merah ini dia bakal ngejar di mana suhu terpanas yang ada di inspeksi atau alat-alat listrikan kalian. Jadi ini gue contohin laptop nih. Ini contohin laptop, di sini untuk merahnya. Jadi yang paling panas itu di daerah sini. Di sini itu dengan maxnya itu 32 derajat, kemudian untuk minnya itu ada 27,5 sih. Oke, seperti itu sih fitur-fitur untuk M30. Mari kita coba untuk menggunakan handphone. Oke, jadi kalian bisa lihat ini untuk di handphone sebenarnya itu hampir sama ya. Kalian bisa melihat untuk fitur-fiturnya, untuk kalibrasinya. Kemudian kalian bisa lihat untuk fitur-fiturnya ini nggak delay sama sekali. Oke, jadi di M30 ini kalian bisa connect ke device sama ke laptop. Jadi ini gue contohin aja untuk ke device-nya ya. Jadi ini gue pakai untuk connect-nya itu gue pakai WiFi. Jadi ini kalian bisa lihat tuh. Jadi ketika kita infeksi, kalian bisa ngambil gambar dari sini. Jadi kalian juga bisa melihat untuk pattern-nya kalian mau ngambil apa, blue red atau rainbow, itu bakal ada teks dengan sendirinya. Nah, di situ jadi lebih mudah buat kita Crucio, kita bisa kemudian kita juga bisa untuk ini manajemennya, kita mau lihat kayak gimana. Nah, kalian juga ini gue kasih contoh, di sini ada fitur namanya itu sebenarnya ini digunain ketika mungkin kalian dengan tim itu lagi melakukan inspeksi, kemudian jaraknya lumayan jauh gitu, kalian bisa communicate menggunakan two-way audio. Jadi ketika ini di onin, kalian bisa lihat tes. Oke, jadi kalian bisa komunikasi menggunakan dua device kayak gitu. Coba kita lihat aja ya gimana contoh untuk kita pengambilannya. Ini seperti ini, kalian bisa lihat gimana untuk M30 ini. Ini banyak banget sih untuk fitur-fiturnya. Jadi kalian tinggal ambil aja. Oke, jadi langsung aja gue implementasiin gimana sih untuk detailing dari Hikmiko M30 ini. Jadi di sini gue kalau untuk kameranya gue pakai yang thermal, terus patternnya itu gue pakai yang rainbow. Tuh kalian bisa lihat untuk settingannya. Nah, ini jadi ini tangan gue tempelin di dinding. Oke, bakal gue lepas. Jadi kalian bisa ngeliat. Oke, jadi mungkin itu untuk unboxing dan review dari brand Hikmiko untuk kamera infrared thermography kita kali ini. Sampai jumpa di video unboxing dan review produk-produk dari Measurement Tools untuk predictive maintenance selanjutnya. Gua Kiko, cabut. Terima kasih.